Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kopi Cerita. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang kopi itu? Nah, kopi itu manis pahitnya itu seperti lika-liku kehidupan. Jadi ya kayak lika-liku kehidupan kita, perjalanan hidup. Jadi nggak ada yang bisa ditebak dari rasa dan lika-liku kehidupan ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kehidupan yang akan direncanakan mahasiswa setelah kuliah. Nah, di episode pertama ada kayak ini ya, rasa pertama kuliah, terus kedua ada asmara percintaan pas kuliah atau di saat kuliah. Yang ketiga ini kita mau bahas tentang rencana kehidupan setelah perkuliahan yang akan kita hadapi setelah lulus kuliah ini. Nah, jadi di episode 3 kali ini kita akan membongkar dari narasumber kita itu tentang apa sih yang akan direncanakan setelah kuliah selesai ini, di rumah kah atau nanti mencari pekerjaan di Jogja, atau ya kita nanti langsung tanya-tanya aja ke narasumber kita. Halo Mbak Wika. Halo Mas Asa. Selamat datang di podcast Kopi Cerita. Oh iya. Gimana ini Mbak Wika kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah, baik sekali kabarnya. Alhamdulillah. Nah, kabarnya ini Mbak Wika udah semester akhir ya? Oh iya, udah semester akhir banget nih Mas Asa. Walaupun masih ada cutting ya di atas kita satu lagi, tapi udah semester 5 nih. Mau semester 6, oh ya Allah. KKN, magang, tugas bejibun, ya Allah banyak banget tugasnya. Duh, harus rencana kedepannya itu harus matang banget sih buat nanti kerja setelah perkuliahan gitu. Jadi ini ya kayak harus merencanakan dan mengagendakan gitu ya? Iya, harus banget sih biar kita tuh tertata gitu masa depannya. Wah. Berarti mau lulus nih Mbak Wika? Oh iya, bentar lagi ya. Doain aja Mas Caca mau 3,5 tahun gitu, atau seenggaknya pas lah, jangan sampai yang 5 tahun, 6 tahun, apalagi 8 tahun ya guys. Terlalu lama. Iya. Amin, semoga kita diluluskan cepat. Amin. Kabarnya ini Mbak Wika kalau habis kuliah ini mau kerja apa atau mau lanjut S2 gitu? Oh, kalau aku sih guys, rencana itu mau kerja dulu ya. Soalnya aku mau cari pengalaman, experience dulu di dunia pekerjaan, mau kayak beneran portofolio dulu gitu loh. Nah, terus habis itu aku pengen cari uang sendiri dulu. Karena nggak mau gitu loh jadi beban orang tua terus. Iya. Apalagi kayak udah gede gini kan. Jadi kalau jadi beban orang tua tuh kayak ngerasa malu gitu loh minta uang sama orang tua. Ya, jadi harus direncanain juga gitu ya. Iya. Mau kerja atau lanjut S2 gitu ya. Ya, tapi aku ada kepengenan sih buat lanjut S2. Mau di mana itu Mbak rencananya? Oh, kalau rencananya belum pasti, tapi nanti setelah dunia pekerjaan gitu, kayak udah pengalaman lah buat kerja, aku tuh mau lanjut S2, tapi mau dengan uang sendiri, makanya kerja dulu gitu. Bagus dong itu. Kayak harus kita tuh nyari uang dulu biar sekolah lagi gitu ya. Iya, benar banget. Ya, karena apalagi kan sekarang dunia pekerjaan tuh kayak susah gitu loh guys, buat masuk ke dunia pekerjaan tuh kayak harus punya skill gitu loh yang hebat, punya pengalaman kerja. Kalau fresh graduate kan kalau cari kerja kan susah. Jadi pengen cari pengalaman dulu, kayak udah dapat pengalaman di dunia kerja, baru nih mau lanjut S2 lagi, kayak nambah ilmu lagi gitu. Iya. Oh iya Mbak, nih aku ada pertanyaan selanjutnya. Apa tuh? Strategi yang Mbak terapin biar bisa di dunia pekerjaan bisa kita nanti aplikasikan di dunia pekerjaan tuh selama kuliah itu kita harus ngapain, manage waktu atau kita mengatur jadwal atau yang sebagainya, itu dari Mbak Wika sendiri itu kayak gimana gitu? Kalau dari aku sendiri ya guys, kayak hal-hal simpel tuh bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu loh. Contohnya nih, kan kita ada, aku kan jurusannya kan komunikasi penyiaran Islam. Nah, jadi tuh belajar ada manajemen dakwah, manajemen media massa, kayak banyak yang belajar hal-hal simpel dari mata perkuliahan yang kita bisa ambil untuk apply kayak kehidupan sehari-hari. Contohnya kan manajemen. Nah, manajemen tuh nggak di media massa aja, nggak di dakwah aja, tapi kan bisa manajemen ke diri sendiri gitu loh. Nah, setelah itu kan di manajemen itu kan ada 4 hal ya yang bisa kita terapkan juga, kayak ada perencanaan, ada pengorganisasian, pelaksanaan, sama pengawasan. Nah, di situ kita tuh bisa apply 4 ini di dalam kehidupan sehari-hari loh Mas Sasa. Nah,
contohnya nih perencanaan kita, contohnya kita mau simple deh, kan kita pengen sukses, pengen kaya nih, pengen punya banyak uang lah gitu loh. Nah kita harus bikin rencana, apa nih rencana kedepannya, contoh nih kayak perencanaan 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan gitu. Setelah perencanaan itu Mas Sasa, kita itu harus pengorganisasian. Nah kalau di kehidupan sehari-hari pengorganisasian itu contohnya nih Mas Sasa kan ada tujuan 1 bulan, ada tujuan 1 tahun gitu. Nah di tujuan itu poin-poinnya dicatat dalam 1 bulan Mas Sasa mau apa. Katanya tadi kan pengen sukses, pengen kaya kan. Nah harus ininya buat sukses biar kaya itu apa? Cari ilmu pengetahuan. Cari ilmu pengetahuan dengan apa? Di perkuliahan kan. Dengan apa? Dengan naikin IPK juga kan gitu. Nambah-nambah skill juga. Jadi contohnya kalau pengen IPK-nya naik nih, IPK-nya bagus apa? Jadi harus belajar. Nah, pinter-pinter. Harus belajar ya. Nah, habis itu setelah pengorganisasian kita ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu kita harus melaksanain dong poin-poin yang kita pengen capai tadi di dunia perkuliahan. Pengen dapat IPK bagus ya pelaksanaan apa? Ngerjain tugas, jangan malas ya teman-teman. Ingat, jangan malas. Ya, kalau malas-malas nih, udahlah zong, ngulang mata kuliah. Nah terus nih yang terakhir itu kan ada pengawasan. Nah pengawasan itu sama ada evaluasi. Nah di evaluasi ini contoh nih 1 bulan lagi di tahun selanjutnya kita nilainya jelek, dapat C gitu, dapat E, ngulang mata kuliah. Berarti strategi yang kita laksanain selama perkuliahan itu tuh salah. Jadi harus diubah Mas Hasan. Jadi bahasa gaulnya kayak kita harus memplanning gitu. Bener, harus memplanning banget nih. Kita tuh harus ngapain, harus ada poin-poinnya mau dicapai 1 tahun, 1 bulan, dalam jangka pendek, jangka panjang gitu loh. Nah habis itu evaluasinya tuh harus bener-bener loh Mas Sasa, nggak boleh sembarang evaluasi. Contoh nih, kita belajarnya sistemnya gini, terus dapat nilainya C, otomatis sistem belajar itu nggak ini kan nggak bagus loh buat kita, jadi kan salah gitu. Jadi harus cari cara belajar yang lain gitu. Nah sama juga nih buat perkuliahan kan juga gitu, untuk merancang masa depan juga seperti itu. Jadi 4 poin ini kita bisa aplikasiin di kehidupan sehari-hari kita. Itu kan hal-hal simpel doang, mata kuliah doang gitu loh, materi mata kuliah, tapi bisa kita terapkan. Nah terus juga ada yang dapat dari luar, contohnya organisasi, meningkatkan skill kepemimpinan, terus bisa juga inter gitu loh Mas Asa. Oh berarti ini ya Mbak, jadi di hari-hari udah di jadwal kuliah itu setiap harinya itu udah kayak harus tertata dan kita jadikan panduan untuk besok ke dunia kerja itu ya. Iya benar banget, kayak hal simpel tadi aja kan, mata kuliah, materi mata kuliah kita bisa apply ke kehidupan sehari-hari kita, buat rencana ke depannya juga. Banyak sih hal yang bisa kita rencanain ke depannya juga Mas. Terus ini Mbak, tantangan terbesar dalam perkuliahan gitu lah. Perkuliahan ya. Terus kayak rencananya ke depannya juga ya, ya Mas. tantangan terbesar kayak khawatirkan apa yang paling besar di diri kita menurut Mbak Wika sendiri itu. Kalau menurut aku sendiri ya guys, ya diri aku sendiri ya, paling tantangan terbesar tuh ya diri kita sendiri. Karena apa? Karena yang pertama kayak rasa malasnya gitu, kayak itu susah banget sih guys. Aku sendiri kayak ngakuin gitu loh rasa malasnya. Belum juga kayak kalau aku dari segi kesehatan juga gitu, susah untuk tantangan juga. Nah apalagi dunia pekerjaan ya, kita kan rencananya kedepannya kan mau bekerja kan, aku apalagi kan. Nah itu tantangan paling besar tuh ya itu, kita mau kerja saingannya tuh kayak banyak banget Mas Hasan, ya Allah ketat banget. Apalagi kan kita pas dulu tadi kan kayak tantangannya juga susah buat masuk ke sana. Apalagi selama perkuliahan tuh aku kalau organisasi kurang ikut loh Mas Hasan. Sama dong. Oh iya. Ya gitu, karena susah juga kan untuk ikut organisasi. Pertama karena karena kita nggak ikut organisasi ya Mas Hasan. Nah hal yang paling benar tuh untuk ngatasin hal tersebut tuh, pertama kita harus ngasah skill kita. Nah kita harus tahu banget nih guys, skill kita tuh di mana. Mending kita nguasai 1 skill aja daripada banyak nguasai skill tapi tuh nggak benar-benar menguasai gitu loh. Kayak bisa semua hal tapi kita nggak ada yang benar-benar unggul di satu hal itu. Nah itu kayak kurang sih. Sebenarnya nggak apa-apa kayak multi talent gitu, tapi mending 1 skill tapi kita benar-benar menguasainya. Kalau aku sendiri sih kan aku ini hobi kayak nulis gitu atau gambar. Nah aku tuh sering nulis juga, pernah nulis buku juga gitu loh, kayak ngikut ngerjain buku bersama, kayak ada berapa
kayak tiga atau 4 karya aku yang udah dipublish gitu. Wih, keren dong. Ya kayak gitulah, kayak bener-bener ngasah skill aja, kita sukanya apa maunya ke sana gitu. Ya walaupun pasti ada tantangan sama rintangannya juga ya, kayak aku pernah kena tipu gitu loh guys. Nah, tipu apa itu Mbak? Ya kena tipu, kan awalnya mau nulis barang nih sama orangnya, udah cek kan biasanya kita dapat informasi dari Instagram gitu loh, kayak mau nulis barang kayak ini nanti karya yang terpilih bisa dibukukan. Oh, berarti itu nanti seleksi gitu ya? Iya, diseleksi juga guys. Nah, aku udah biasa ikut hal yang kayak gitu kan. Ya. Nah, kemarin tuh sempat aku tuh ikut. Nah, waktu itu aku ikutnya tuh ini doang sih, nggak puisi, nggak cerpen juga, nggak novel juga. Tapi ikutnya cuman kata-kata pendek, quotes doang gitu loh. Quotes Quotes doang. Nah, pas ikut itu udah ada nih Instagramnya, udah ada pemberitahuannya, kayak followersnya banyak guys ternyata Instagramnya itu. Nah kayak udah ada admin WA nya juga. Ya udahlah, karena aku waktu itu lagi nggak ada puisi atau cerpen mau dikirim, ya udah kan kalau kata pendek doang kan kayak singkat doang kan, kayak enak aja langsung kirim gitu. Nah tapi pas pengumumannya itu kok nggak diumumin gitu sama orangnya. Pas dicek Instagramnya ternyata udah keblokir Instagramnya, udah nggak ada gitu loh. Terus berarti nggak menjamin ya? bener banget, kayak harus teliti lagi guys untuk nyari-nyari hal kayak gitu. Nah terus aku chat adminnya kan, pas chat adminnya itu ternyata juga udah diblok sama adminnya. Wah, Ya udah, itu tuh kayak salah banget, kayak ngambil karya orang gitu loh, wah. langsung ngiri gitu orangnya. Pihak yang nggak bertanggung jawab. Iya, pihak nggak bertanggung jawab. Tapi yang sebelum-sebelumnya aku aman-aman aja sih ikut hal kayak gitu. Semoga kalau teman-teman yang pengen ngirim-ngirim gitu lebih teliti lagi guys, agar karya-karyanya nggak diambil sama orang, nggak dicuri sama orang gitu. Plagiasi ya? Itu Benar. ada di undang-undang gitu ya Mbak? Iya, apalagi kalau karya-karyanya novel, cerpen itu kan nggak bikin 1 hari doang gitu loh. Capek bikinnya, nanti tiba-tiba ternyata diambil sama orang lain, kan sedih banget sih sebenarnya. Wah, parah banget sih itu Mbak, menurutku udah kayak melanggar hukum, melanggar ciptaan orang, terus plagiasi gitu kan, kayak tidak bertanggung jawab lah. Terus ini Mbak, di akhir segmen ini kita ada pesan lah buat maba-maba adik tingkat kita yang menjalani perkuliahan ini dengan pusing-pusing atau dengan jalan yang begitu yang masih awal-awal ya. Aduh. Nih, kalau dari aku sendiri ya, kalau pesan nih buat yang masih awal nih, yang belum semumet-mumet kita nih, ya Allah, mahasiswa tingkat akhir, aduh. Mau yang bentar lagi mau wisuda ya. Nah, buat maba-maba atau mahasiswa baru nih, yang kalian tuh mending di semester awal kalian tuh ikut organisasi, ikut yang kayak ada perkembangan skill lah, atau kayak apalagi itu pokoknya yang benar-benar yang ngembangin diri kalian gitu. Karena di semester akhir ini kalian tuh bakal sibuk sama tugas guys, karena kita tuh udah masuk ke penjurusan nih, kayak yang KPI kan kalau mau ngambil konseling, ngambil komunikasi. Jadi udah pendalaman dari jurusan masing-masing, jadi tugasnya tuh udah semakin banyak guys. Jadi dari awal mending kalian tuh ini deh, kayak ningkatin skill, ikut organisasi dan semua sebagainya. Dan yang paling perlu ya, akhlaknya juga jangan pernah putus asa gitu loh. Kan udah dijelasin juga banyak di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 87 ya. Pokoknya teman-teman cek aja ya di Al-Quran, baca biar dapat pahala juga. Nah, terus habis itu pokoknya jangan putus asa, tetap semangat walaupun kalian pernah jatuh, bangkit lagi. Itu sih pentingnya. Berarti akhlak nomor 1 ya Mbak? Ya, akhlak tuh paling penting banget ya untuk semuanya juga gitu. Ya Mbak, makasih udah datang di Kopi Cerita. Kita udah sharing-sharing tentang apa sih yang akan dijalani setelah dunia perkuliahan ini selesai. Untuk kesempatan dan waktunya, terima kasih untuk udah datang. Makasih juga udah ngundang. Thank you guys. Nah, kita udah di akhir segmen nih. Untuk yang aku bisa ringkas dari tadi, kita jangan lupa organisasi atau mengasah skill kita. Nah, itu penting ya bagi kita. Dan jangan lupa untuk konten selanjutnya tetap like and comment, subscribe di Kopi Cerita. Podcast Kopi Cerita memberimu banyak rasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.